Yesus itu nabi atau nabi yang dituhankan oleh orang Kristen. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Bang, di dalam Kamus Alkitab halaman 376. Halaman 376. Ini Bang, lihat ya. Saya perlihatkan kepada Abang. Nabi. Halaman 376 Kamus Alkitab. Nabi. Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah, seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya, dan lain-lain. Seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga Yohanes Pembaptis, misal Matius 11 ayat 5, dan Yesus sendiri, misal Lukas 24:17, disebut nabi. Jadi Bang, tidak ada orang yang menuhankan Yesus ketika Yesus berkehidupan dengan bangsa Israel. Bahkan di dalam Matius 21 ayat ke-11, orang-orang mengenali Yesus sebagai inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Mohon maaf, 1000 maaf, yang menyebabkan salah persepsi dari orang-orang Indonesia adalah dari orang-orang Kristen di Indonesia, karena mereka tidak memahami. Jadi ini pria muslim satu ini, dia mengambil definisi nabi dari Kamus Alkitab. Kita baca sekali lagi. Jadi dalam Kamus Alkitab itu dikatakan nabi seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Stop dulu ya. Seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Itulah nabi. Lalu kemudian, kalau berdasarkan definisi ini, kita bertanya, apakah Yesus itu menyampaikan firman Tuhan? Menyampaikan. Yesus itu menyampaikan firman Tuhan secara khusus pada Nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah, seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya, dan lain-lain. Sering kali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Yesus itu menyampaikan firman Tuhan. Bisakah dia dikatakan sebagai nabi? Bisa. Dari firman yang disampaikannya. Karena orang yang menyampaikan firman Tuhan itu disebut nabi. Tetapi apakah Yesus memang hanya sekedar nabi? Itu yang menjadi pertanyaannya. Tahukah Anda bahwa jauh-jauh hari sebelum Yesus lahir ke dunia ini, nubuatan akan lahirnya seorang Mesias itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Misalnya di Mika 5 ayat 1, tetapi engkau Betlehem Efrata, daripadamu akan bangkit seorang juru selamat, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak gitu, nanti searching aja lah. Di mana ayat-ayat yang mengatakan atau jauh-jauh hari dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan akan kelahiran seorang Mesias. Lalu kemudian kalau kita melihat satu bagian firman Tuhan lagi dalam Lukas 9 ayat 18 sampai 21. Saya baca ya. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Ayat 19 jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang nabi dahulu yang telah bangkit. Ayat 20, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Murid-muridnya katakan Mesias. Murid-muridnya gak katakan nabi loh. Dari berita yang dibawa, dari firman yang disampaikan, dia adalah nabi. Tapi dari kedatangannya ke dunia ini, itu bukan hanya sebagai nabi, tapi dia datang sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Memang dalam
tugasnya sebagai juru selamat, dia harus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus disampaikan kepada orang-orang saat itu, supaya orang-orang saat itu mengakui dosanya, kemudian sadar akan dosanya, bertobat dari dosanya. Dari berita yang dibawa, Yesus itu nabi. Tetapi dari panggilannya ketika dia datang ke dunia ini, dia adalah seorang juru selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan itu. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Kalau hanya percaya kepada nabi, Yesus itu sebagai nabi, itu bukan perkara kaitannya dengan dia sebagai juru selamat. Karena nabi itu hanya menyampaikan firman Tuhan. Itu kan sudah jelas dari definisi itu. Tapi juru selamat, dia harus menyelamatkan. Dia akan menyelamatkan. Makanya dia mati di kayu salib, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak ada yang salah di situ. Orang Kristen di Indonesia itu tidak salah memahami. Justru orang Kristen di Indonesia itu membaca Alkitab itu lengkap. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ada benang merahnya itu loh. Itu tidak boleh hilang. Kalau kamus itu kan hanya istilah. Jadi masa akan kita langsung mengambil kesimpulan dari sebuah kamus yang enggak juga lah, kan begitu. Baca lengkap dulu dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti setelah itu baru simpulkan baik-baik, kan begitu. Jadi kalau enggak baca Alkitab secara lengkap, ya memang ya akan kehilangan benang merahnya, kehilangan maknanya. Jadi ya tidak bisa dipahami secara benar. Jadi nggak ada yang salah dengan orang Kristen di Indonesia. Orang Kristen di Indonesia itu nggak salah ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan dikatakan supaya setiap orang yang percaya, kan nggak setiap orang. Hanya kepada setiap orang, bukan semua orang, kan begitu. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa, kan begitu. Setiap orang yang percaya, kan ini bersyarat itu. Ada syarat. Mau selamat ya terima Yesus, percaya Yesus. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kan begitu. Jadi nggak ada yang salah dengan kekristenan di Indonesia. Salam, Tuhan Yesus memberkati.